Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sarah Rizky. Sarah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Senang sekali bisa hadir lagi di sini. Ya, waktu itu kembali dari sini, selesai kita syuting yang sebelumnya, ada kejadian-kejadian aneh nggak sih? Iya, jadi waktu itu kan pas mau pulang kan Karo pesan-pesan sama aku kan, kamu jangan kemana-mana, kamu langsung pulang dan istirahat gitu. Dan memang setelah dari sini itu, badan aku tuh kayak selama 1 minggu tuh sakit banget di pundak aku, terus ke kepala tuh migrain terus gitu, sakit gitu kan. Terus? Nah, terus habis itu aku akhirnya tanya ke mama gitu kan, ini kenapa ya gitu kan, maksudnya setelah syuting tuh kayaknya ada yang nempel deh gitu. Terus sama mama diajak ke kampungnya mama gitu kan, memang tadinya ada saudara aku yang bisa mengobati gitu. Dan selama itu, hari itu tuh aneh banget sih ya, aku nggak ngerti. Karena selama perjalanan mau ke kampungnya mama itu memang pelosok banget kan. Terus aku tuh di jalan udah sampai 3 kali ngomong ke mama gitu kan sama ke bapak. Ini kenapa ya kok rasanya sakit hati gitu. Terus nangis berkaca-kaca sendiri. Nggak ada sebabnya? Nggak tahu kenapa. Terus mama bilang, kenapa? Ya udah yang ikhlas karena memang waktu itu lagi galau ceritanya. Bukan, aku bilang bukan itu. Nah ternyata pas sampai ketemu saudara aku, dia langsung gak enak juga ngelihat aku kan. Pas ini langsung ditunjuk hati aku gitu apa ke sini. Dada? Iya, terus dia baca ayat gitu kan. Itu aku yang langsung nangis histeris gitu, gimana sih? Dan semua orang pun keluarga di situ ngelihat semua ikutan histeris. Itu katanya kenapa? Katanya memang yang jagain aku tuh ada 3. Satu ada macan, satu ada nyai gitu, dan satunya ada dari keluarga aku juga, sama semuanya keluarga. Jadi mereka itu kayak sedih gitu. Kita ini katanya ngomong ke saudarakunya gitu kan, istilahnya kita keluarga, kita mau jagain ini anak gitu loh. Tapi kenapa malah diusir gitu? Karena kerjaan anak ini nih bukan sesuatu hal yang gampang. Saya kan misalkan sering ke daerah-daerah gitu kan. Ini anak harus dijagain sampai nanti anak ini bener-bener kuat gitu. Dan ternyata di situ memang ada kakek-kakek yang masih saudara juga tahu ada makam keturunan aku yang salah satunya dari yang 3 itu. Dan tiba-tiba aku tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba badan aku digerakin, aku yang mimpin jalan ke sana. Datang ke makam padahal sebenarnya nggak pernah tahu. Dan semua keluarga tuh nggak ada yang tahu makam itu di mana. Tapi setelah itu baik-baik aja kan ya? Setelah itu tapi kayak aku tuh lebih bisa ngerasain setiap datang sama nggak, karena setelah itu aku kan keliling Sulawesi Tengah kan. Maksudnya selama di sana tuh aku bisa ngerasain ini ada yang nggak beres. Kalau malam ini di studio kamu ngerasain sesuatu nggak kan? Ada. Ada juga. Aku dari tadi duduk di sini aku udah nggak enak sih. Maksudnya aku feelingku nggak enak ya gitu. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ganggu kita. Iya, mudah-mudahan baik-baik. Kamu baik-baik aja ya. Baik, Sarah, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku diwarisi ilmu turun-temurun dari leluhurnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Bowie. Silakan. Selamat malam, Bowie. Selamat malam. Apa yang mau Pak Bowie sampaikan? Saya ingin memberitahukan kalau saya mempunyai sebuah warisan. Ilmu warisan dari leluhur? Dari kakek. Dari kakek? Almarhum kakek. Oke. Ilmu ini ilmu seperti apa ya? Bisa dipakai untuk apa? Jadi pengen tahu warisan apa yang saya punya? Iya. Benar.
karena kita semua pengen tahu dan saya yakin pemirsa di rumah juga mau tahu sebenarnya apa maksud tujuannya datang ke sini. Ya kan? Jadi pengen tahu benar. Iya, boleh. Diizinkan untuk kita tahu. Warisan saya itu setan! Oke, Mas Bowie, tenangin diri dulu ya. Kayaknya di cincin ya. Kamu ngeliat juga ngerasa dari situ ya. Itu gimana caranya setan bisa diwariskan dan untuk apa buat Mas Bowie? Sebenarnya saya tidak ingin memiliki warisan itu. Tapi kenapa nggak ditolak? Almarhum kakek saya yang memberikannya. Oke. Dan sekarang selalu mengikuti. Iya, Yang lain, orang lain bisa ngelihat kehadirannya. tapi bisa merasakan. Sekarang teman saya ada di belakang perempuan ini. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya, Pak Bowie? Saya sebenarnya ingin memberitahukan saya mempunyai warisan dari almarhum kakek saya. Dan saya sebenarnya ingin melepaskannya. Mau melepaskannya, benar ya? Saya pegang omongannya. Benar. Baik, kalau begitu kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Pak ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bowie dengan tanggal lahir 22 September 1990 dan mendiami rumah dengan nomor 35. Sosok yang tenang dan penuh dengan penderitaan. Penderitaan inilah karena ia dikelilingi oleh makhluk gaib. Sosok gaib ini sudah banyak mempengaruhi kehidupan Bowie. Bowie merasakan kesedihan yang tidak biasa diungkapkannya. Selain itu, ia dijauhi oleh teman-temannya karena sosok gaib tersebut. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Bowie pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Matikan lilin itu semua. Matikan. Duh, saya nggak tahu apa-apa loh di sini. Saya baru datang. Tolong Roy, matikan lampu. Pak Bowie, tenang dulu ya. Aduh, saya... Tenang. Karena ini mengundang kemarahan teman saya. Ya, oke. Tapi bisa dikendaliin kan? Pak Bowie bisa kendaliin kan? Nih, Perempuan ini yang minta matiin. Saya minta perempuan ini yang matiin. aduh, tunggu. Kenapa harus saya? Ini Kenapa harus Bayu, Sarah? Tanya deh, lu datang kemari mau ngapain sih? Katanya mau lepas, dia dapat diwarisin setan sama leluhurnya. Tapi malah nyuruh matiin. Kan mau diusir. Enggak, maksud saya kok attitude dan mannernya kok kasar ya. Itu dia makanya. Saya kan baru pertama kali kenal kamu. Saya nggak tahu siapa kamu, datang dari mana dan kamu tinggal di mana dan whatsoever. Tapi kamu membuat apa sih namanya? nggak nyaman, malah menyerang ya. Iya. Dan ini Cukup terpaksa- Roy, matiin Roy. Matiin lilin itu. Ya lu matiin sendiri lah kalau mau. Saya minta perempuan ini yang matiin Roy. Kenapa harus dia? Karena teman saya itu suka sama dia Roy. Terus gila, saya minta garam. Kenapa Sarah? Garam yang halus dan kasar. Mati lilin. Tiga ini. Saya mau bacain dulu Bowie dengan tanggal lahir 22 bulan 9 1990 dan nomor rumah 35. Bowie ini katanya diwariskan setan oleh leluhurnya. Dan sekarang makanya dia datang ke sini sebenarnya mau melepas. Dan mau cerita, mau kasih tahu kita, ini dia diikutin sama setan selama ini. Tidak terlihat, tapi dia bisa merasakan. Tadi Tapi kenapa? dia bilang ada di belakang Sarah dan Sarah tiba-tiba juga ngerasain ada kayak angin. Kayak dia, kayak- Kamu ngerasa apa tadi?
ngembus angin gitu, dingin gitu, merinding sih. Nah, itu emang bener ya, Roy? Emang dia diikutin setan warisannya itu. Setan bisa dibilang setan. Iya. Iblis atau Setan. Kalau nggak lah marah-marah kayak gini lah. Jangan setannya ada di bapaknya. Cukup! Tolong matiin lilin semua ini, Roy! Saya minta perempuan ini yang matiin, Roy! Nanti ngikut lagi ke saya. Teman saya tidak suka dengan lilin-lilin ini, Roy! Gue matiin sendiri kenapa sih? Males banget. Matiin, Roy! Agak Roy? Roy! jangan jatuh. Teman saya suka sama wanita ini, Roy! Kamu nggak sopan loh sama wanita kayak gitu. Teman saya suka, Roy! Lu mau lilinnya matiin? Oke, fine, gue matiin. Kamu ngelakuin penyerangan loh terhadap wanita dan itu tidak sopan. Saya kasih tau kamu. Saya minta dupa, Roy! Enggak, Roy! ambil sendiri. Roy! Aku minta dupa! Kayak kalau dia diikutin terus-terusan minta terus dia, Roy. Saya tunggu durasi ketika dia capek turun. Kita akan beraksi. Itu smart. Ini dia kerasukan setan yang emang selama diikutin dia, Roy. Iya. Kamu nggak Minta apa-apa, tapi? dupa, Roy! Hah? Udah nggak apa-apa? Roy! Yang kecil boleh, yang panjang boleh, yang banyak banget itu yang segumpal juga itu. Oh, Dupa, matiin. Roy! Matiin. Mau nggak? Kenapa? Mau matiin? Tapi nggak akan nempel ke aku lagi. Aku sih nggak nyaranin kau matiin karena ini panas. Matiin ditiup gitu kan? Tup 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 tup. Ah, nggak. Janganlah. Nggak mau. Kalau tidak dimatiin lilin di depan itu, Roy! Aku akan acak-acak semua ini, Roy! Kalau saya yang gantiin aja gimana? Bisa nggak? Biar Roy yang Teman matiin. saya minta perempuan ini, Roy. Oh, baik. Aku dapat bisikan. Apa? Ambil cincinnya yang ada di jari tengah sama jari manis yang berwarna hijau. Kamu nyaruh ke penonton. Tapi Nyaman. kalau ini diambil, dia nggak akan nyerang atau saya kenapa-napa. Kalau saya pegangin. berkurang. Oh, ini dibakar ya? Caranya? Kayak udah mulai lemas jadinya dia. Ini nggak bisa. Kamu duduk, Roy! jangan duduk di situ. Sarah di sini aja, Sarah di sini aja, di Nggak tengah-tengah. ada dupanya, Roy! Saya ingin wanita itu yang menyalakan dupanya, Roy! Kita keluar dong. Nyalain dupanya, Roy! Saya ingin wanita ini yang nyalain! Nggak mau. Nyalain! Kalau dia nyalain, teman saya akan mengikutimu! Oh, mau telur nggak buat makanan? Roy, Kenapa dia mulu sih? Kasihan kali perempuan. teman saya, Roy. Teman saya memintanya, Roy. Nyalain, Roy. Iya, iya, betul. Nyalain dupanya.
Ini saya harus kasihan apa saya harus kejam ya, Bay? Kalau bisa baik-baik sih, kalau bisa. Karena kan kasihan yang punya badan nih. Tapi kalau emang nggak bisa disuruh baik-baik, ya benar yang lain, Roy. Sakit loh. Sakit loh. Di situ ya, saya pegangin. Aku nggak suka ya dia menyakiti perempuan. Roy, What? Yes. Oh my God, this is ini emang. Untung ya. emang di situ ya. Yang hijau satu lagi. Satu lagi. Ada deh, kasihan. Coba nyalain Roy. Dupanya lagi dinyalakan. Sabar. Saya ingin perempuan ini Roy. Ya udah duduk dulu deh. Gimana ya? Ini mau dupa. Udah duduk dulu nih. Sana. Kasihan sih. Nih, dupa udah disediain. Kamu minta dupa kan? Garam udah. Apalagi lilin udah dimatiin tuh, gua matiin. Saya mau dupa yang kecil. Ya Allah. Aduh, Dan perempuan ini yang mau nyalain. kenapa harus dia? Nyalakan Roy. Dia kok Dupa yang nangis? kecil Roy. Teman saya menginginkannya Roy. Dia kenapa nangis, Roy? Bukan saya yang menginginkan Roy. Bukan saya Roy yang menginginkannya Roy. Oh, oke. Teman saya menginginkannya Roy. Iya, saya nyalain. Kalau tidak nyalain, kamu teman saya akan mengikutimu. Benar Roy. Iya, ini coba dibantu. Ini coba dinyalain. Coba ya. Kamu duduk dulu, tenang-tenang dulu, terus liatin dia bakar. Masa merangkak-rangkaki. Mas Bowie, kalau bisa dengar saya, balik lagi ke sini ya. Gila kan? Aduh, gimana ini Awas nggak tangannya. begitu. Silakan. Aduh, Ada yang basah kah? Itu udah ada yang kebakar tapi itu udah diikutin, udah dibakar. Sudah ya? Udah. Dia udah benar-benar lepas nih, Roy. Ini sekarang, tadi kamu minta lilin matiin. Udah nih, saya udah matiin sekabrek. Ini sekarang minta dupa. Nah, dupanya mau diapain? Cukup Roy. Saya sebenarnya ingin melepaskan semua ini Roy. Tapi gimana? Kamu teriak-teriak Tolong gitu saya, kan, Roy. kita jadi panik ya. dia juga capek ya Tolong saya sebenarnya. Roy. Badannya dia sebenarnya nggak nyadar nih apa yang dia lakuin. Jadi digunain sama makhluk astralnya ya akhirnya pasti capek dan lemes. Tolong saya Roy. Belenek. Saya sebenarnya ingin melepaskan semua ilmu ini Roy. Iya, iya. Ini bukan keinginan saya Roy. Saya mah bukan siapa-siapa juga sebenarnya. Kau kalau minta tolongnya sama yang di atas, the guard. Tapi kalau saya cuma jembatan aja. Tolong bantu saya Roy. Apa cincinnya itu harus dihancurin? Enggak. Itu udah disita. Ini dari situ. Yang satu tuh, yang satu. Kalau saya nawarin ini, saya hancurkan boleh nggak? Ya, boleh dihancurin atau disita aja. Kamu sita aja. Saya, Disita aja. Oke, baik. saya tidak ingin menghancurkannya. Ini sebuah warisan Roy. Saya takut di kemudian hari saya kualat Roy. Ya udah. Saya sebenarnya tidak ingin menyimpannya Roy. Tapi saya kok ngerasa dia akan masuk lagi merangkak menjadi hewannya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain lagi ingin masuk. Panggil semua teman-teman kamu. Banyak ya.
kita akan ngobrol secara baik-baik. Kamu menantang, Roy! Sudah hilang kesabaran saya, Roy! Ini masuk lagi nih. Keluar masuk. Ini setannya beda lagi nih deh. Kasih kesempatan dia terus Untuk ngelakuin apa ya? eksplorasi apapun yang kamu lakukan deh. Mau ngapain dan saya mencoba meneliti sebenarnya. Roy! Ini lilin masih nyala, Roy. Saya ingin perempuan ini. Panas. Matiin, Roy. Ini memanggil teman-teman saya, Roy. Kasihan dia nafasnya kayak gitu dari tadi kayak sesak gitu. Roy. Matiin Saya lilin. wakilin aja matiinnya. Teman saya menginginkan perempuan ini, Roy. Berkecil X. Oh ya? Dia nyari aku terus. Dia ngejar Takut ke aku. Sarah terus. Menyingkir kau! Ya, saya. Menyingkir dari hadapanku. Saya nggak bisa biarin. Saya nggak bisa izinin. Nggak bisa. Saya ingin perempuan ini, Roy. Mematikan Roy lilin ini, Roy. Cepat matikan, Roy. Apanya? Lilin yang di meja itu, Roy. Ini matiin. Itu mengganggu. Mengundang semua teman-temanku, Roy. Itu udah dimatiin sama Roy. Perempuan ini, Itu Roy. udah dimatiin. Cukup, Roy. Yang penting mati kan lilinnya ya. Ya kan? Dia langsung masuk badannya. Cincinnya satu lepas dong. Kamu bakar lagi mau Mas matiin. Boy, saya ambil cincinnya ya, mau lepaskan. Izinin saya minta izin. Saya minta izin ya. Saya minta izin. Kamu ngadep sini deh. Kamu tahu kamu berhadapan dengan siapa kan? Kembalikan cincinku, Roy. Saya menantangmu. Nantang. Apa yang nantang? Kok Toto menantang? Katanya mau lepas. Mas Bowie. Ini Mas Bowie yang saya ajak bicara. Bukan. Roy matanya, Apa yang Mel? Ambil itu dong. saya bukan dia deh. Daunnya aja tanpa air. Pergi ya. Tinggalin yang punya badan ini. Udah ini, Kak. Tinggalin dia ya. Kasihan. Awas. Kenapa sih lu dendam kesumat banget sama itu perempuan? Ternyata kalau bisa ada space di situ bisa seperti itu. Dan itu kan berarti bisa langsung masuk ke dalam badannya kan, supaya transfer dari dalam gitu ya. Sekarang mau apa lagi Mas Bowie? Ini bukan Bowie ya. Sekali lagi ini juga bukan yang sebelumnya masuk ya Roy. Udah beda lagi. Yang kamu bilang ada binatang tuh ini. Iya. Itu udah dinyalain rupanya sama bintang tamu kita. Mau diapain lagi? Oh coba kamu kasih ke dia. Coba. Saya ingin perempuan ini, Roy. Wahyu, Dia nggak mau.
Dia ketakutan. Saya janji nggak ngapa-ngapain nih. Nggak bisa, nggak ada janji yang bisa di. Janji. Nggak, kita nggak bisa pegang janjinya. Perempuan ini. Aku mau perempuan ini, Roy. Nggak bisa dong. Ini udah dikasih nih, udah nyalain. Saya janji nggak menyerang, Roy. Saya ingin perempuan ini, Roy. Enggak, janji hantu mana bisa dipegang. Iya. Ini makanannya kan? Seneng ya? Iya. Dia seneng, Roy. Iya, dia senang. Ih, Udah, puas ya? Ini Ray, kenapa nih? kita akhirnya lepas juga. kalau makhluk jahat gitu nggak seneng ya main kayak gitu. Aku Iya. nggak suka. Apa? Dudukin. Kita dudukin ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat. Ada sesuatu apa? Sensasi apa yang dirasain? Mas Bowie apa yang dirasa? Saya pun nggak tahu. Panas, kedinginan, berat, Cuma kepala saya merasa berat. kepala berat. Ambil minum dulu kali ya. Boleh Tidak. minta minum, tolong. Tapi udah nggak marah-marah lagi ya. Udah lebih kayaknya tenang sih. kayaknya. Ada apa? Tangannya Dilempar. ini dengan Cimasep ini apa rasanya? Merasa segar. Segar. Berarti bukan dia. Berarti masih makhluk jahat. Ya udah keturutan kan semuanya. Jadi ikutin semua kemauannya. Ingin lepas kan? Ini cincinnya udah dilepas, nanti saya sita ya. Saya ingin menghilangkan semua ini, Roy. Apa? Kadang tidak tahu, Roy. Tiba-tiba saja saya merasa seperti harimau, Roy. Bisa dipanggil harimau sekarang. Selesaiin sekarang juga. Tapi saya sudah tidak mempunyai media lagi, Roy. Oh, itu medianya biasanya untuk manggil yang mereka. tadi Itulah warisan dari elus-elus. leluhur kakek saya, Roy. Almarhum. Taruh di atas dupanya deh. Oh no. Ditumplek. Cincin lagi. Jangan, Roy. Saya takut kualat, Roy. Karena ini semua warisan dari kakek saya, Roy. Ya oke, ya udah. Mas Bowie minum dulu. Minum pelan-pelan. Dirasain airnya dalam mulut, dalam badan. Terasa basah semua badannya? Sudah? Duduknya yang relax. Tolong Mas Bayu, Kenapa? singkirin ke dupa ini, Mas Bayu. Ini disingkirin. Oke. Nggak suka baunya ya? Nggak suka dia. Berarti udah. Udah normal ya. Udah terasa ada air yang mengalir ya di badannya. Udah basah ya. Sudah merasa. Ada bagian yang apa? Tadinya berasa panas. Tidak Nah, tahu ini. sekarang? Mas Roy kasih minum apa ya? Badan saya terasa ternetralisir. Jadi lebih enak, lebih nyaman gitu. Ya, Punggungnya juga. punggung berasa ringan. Belakang, bawah, di pinggang, belakang. Tapi ini ada apa, Roy? Hah? Udah pasti ada sesuatunya gitu. Bisa nggak pecah gitu ya, padahal dari tadi gerak-gerak ke tim. Kurang. Jadi Bowie mau apa lagi sekarang? Saya udah cleansing, saya udah bersihin, kasih kamu minum, saya udah berusaha sabar, matiin lilin saya juga udah matiin. Saya ingin hidup saya normal lagi, Roy.
Normal nggak normalnya tergantung kamu bawa dirinya. Attitude kamu itu nggak bisa dibawa ke masyarakat. Kamu jadi seorang yang tidak punya pesona. Karena attitude kamu yang terlalu berlebihan dan overreacting. Itu semua bukan keinginan saya, Roy. Attitude kamu itu nggak bisa dibawa ke masyarakat. Kamu jadi seorang yang tidak punya pesona. Itu semua bukan keinginan saya, Roy. Memang saya tahu, tapi Nggak tahu berasa berat sekali, Roy. paling enggak itu bisa dikontrol biasanya dengan diam saja. Selama ini pernah ada yang terganggu nggak dengan sikap Mas Bowie? Keluarga, teman-teman dekat, lingkungan gitu? Kalau ngamuk-ngamuk kayak tadi kan pasti mengganggu dan meresahkan ya. Betul, Mas Bayu. Gimana? Mereka tanggapannya pernah ngelihat tadi seperti tadi itu ngamuk-ngamuk gitu. Kadang kalau di rumah sering. Sampai-sampai teman dekat pun semua menjauhin dari saya, Roy. Saya ingin melepaskan semua itu, Roy. Iya. Bantu saya, ngerti. Roy. Iya. Banyak berdoa sama yang di atas ya. Dan tiap kali kalau ada masalah, diomongin baik-baik, jangan teriak-teriak. Ya, mengerti ya Mas Bowie. Ini Mas Bowie sekarang udah terkontrol. Coba kalau tadi, kau ketemunya bukan aku, kan kalau kamu dan kamu, Aduh, saya rasa, nggak tahu gimana ngadepinnya orang ngamuk-ngamuk kayak gitu. Saya minta maaf. ya it's okay. Cuma kamu, Itu bukan keinginan saya. iya saya tahu. Tapi paling tidak kamu mengerti kalau kamu diikutin gituan, bakal terjadi gitu. Ya kamu kontrol. Itu maksud aku. Saya sudah berusaha untuk melepaskannya, Roy. Saya sudah kemana-mana tapi belum bisa, Roy, untuk melepaskan semua ini. Tapi mau nanya nih, kalau misalkan apa dari sikap yang temperamen itu mungkin gak sih bawaan yang macannya? Soalnya kan aku juga maksudnya yang jaga aku kan macan juga. Kadang memang suka kayak gitu. Jadi kayak hal kecil itu kita tiba-tiba langsung panas. Cuman kalau aku lebih baik aku bilang udah, aku mau bilang ke lawan kayak maksudnya jangan diterusin lagi gitu, stop gitu. Biar nggak makin kepancing akunya gitu. Mungkin nggak sih, Kak? Mungkin juga gitu. Tapi harus punya kontrol diri sendiri sebenarnya. Itu intinya kendalinya di kita sendiri ya. Yang lain mah faktor X nggak akan mengontrol kita sepenuhnya kalau kita bisa. Kita kan justru derajat kita lebih tinggi lagi sebenarnya. betul. Punya nalar pikiran yang lebih sehat. Ini supaya dia nggak dipengaruhi makhluk-makhluk gaib atau setan atau apapun itu yang tadi merasuk ke badannya Bowie, apa dia perlu di cleansing, Roy? Iya, cleansingnya ini dia tanpa air. Aku pengen kamu gosok-gosokin semua ini semua ke dalam tubuh dan muka. Plus, Mas sebentar, jimatnya masih ada lagi nggak? jujur, Apa cuman ini? Ada. Sebenarnya berat, Roy, saya mengatakannya, Roy. katakanlah. Sebenarnya saya masih mempunyai beberapa lagi jimat, Roy. Ayo dong, keluarin dong. Mana dong? Ambil aja semuanya, dikasih tahu, ditunjukin ke kita semua, biar benar-benar bisa lepas. Jadi Benar, nggak pengen marah-marah tahu. emosian. Iya, Parah lagi. Baik, saya ambil sekarang. silakan. Tapi nggak ada yang nempel ke Sarah, Roy. Gak ada Dari nempel tadi dia Sarah. ngincar ngejar. Sarahnya positif lagi, hebatnya. Iya, makanya. Gak, maksudnya Kamu nggak- tenang ya, ngadepinnya nggak. Nggak kayak ngapain lo kayak lo urusannya apa, kayak nggak terlalu ini. Jadinya dia Karena aku ngerasa yang jagain aku lagi datang. Kalau ada. Saya Terasa. dingin gitu ke akunya. Memang katanya kan kalau misalkan aura itu positif, yang jagain aku datang itu aku ngerasanya dingin. Cuman kalau ada sesuatu yang jahat pasti Panas. Gitu.
Ini apa, Mas? Ini pusaka. Yang di dalam kendi itu apa? Ini ritual untuk memanggil. Untuk mandi? Ini sudah dimandiin. Oh. Itu mau lihat nggak, Roy? Apa? Mau lihat apa? Iya, saya mau lihat dalamnya apa. Atau butuh lilin juga ini. Tolong. Jadi pengen tahu Roy. Duduk, Mbak. Ada yang keluar dari situ. Bau. Saya ngeri kerisnya dia. Saya tidak bisa memegangnya lagi Roy. Kenapa? Itu tadi begitu di bawah sini keluar apa yang di dalam kendi itu ya? Iya, keluar semua jimat-jimat. Kemudian hantu-hantunya keluar semua. Saya rasa nih kendinya juga masih ada isinya. Berasa panas Roy, tangan saya Roy. Hancurin kendinya sekalian. Atau kamu nancepin itu ke dalam. Panasin dulu. Udah lepas dia. Udah benar-benar bersih. Udah benar-benar bersih sih sana. Ini sekarang dia harus cleansing atau gimana, Roy? Cleansing pakai yang itu. Kamu ambil mangkok itu, kamu rapin semuanya di muka. Terus udah gitu hilangkan semua hawa negatif. Baik Roy. Diraup semuanya ke muka. Niatin bener-bener kuat untuk ngelepas semuanya ya, Mas Boy. Iya. Tapi dia udah lebih positif ya. Dia mau emang sekuat itu keinginannya untuk bener-bener lepas sebenarnya. Ditahan, Mas. Kalau ada yang coba untuk mengaruhin masuk pikirannya, ditahan, dilawan. Udah, dilawan, Mas. Terus dibersihin. Udah. Udah lepas ya? Udah lepas. Keluar. Itu kayak tadi kayak kendi yang keluar api itu ya? Iya, kendi yang keluar api itu. Ini sekarang udah lepas nih dia. Mas Bowie bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya? Oke. Boleh check out deh. Udah di take Mas out Bayu dan saya lemas sekali. Iya. Kita bantu ya. Nanti kita akan Ini masukin ke ini. Kita ada penanganan medis juga di sana. iya. Ini jimat-jimatnya kita sita ya. Iya, Dan siap. ini Mas Bowie bisa langsung Duduk keluar sini. meninggalkan Saya studio. merasa plong Mas Bayu. Iya, udah lebih lega kan sekarang ya. Saya merasa Oke. plong. Iya, kita bantu ya. Kita bantu ya. Iya. Baiklah, saya akan meng-cleansing Ayo, bintang tamu kita saya. bantu. Tolong. Bersihin ya dia gitu. Semoga semuanya pergi semua energi jahat. Dah. Buat Sarah udah aman. Aman. Dari tadi sih dia aman sebenarnya. Cuma untuk make sure dia benar-benar Oh, aman. untuk supaya Iya, harus di cleansing. Oke. Karena waktu itu juga pas di sini aku nggak terlalu kerasa gimana pas pulang. Pas pulang Waktu diikutin ditanya kan sama akhirnya dia. Kak Roy, gimana ada yang kerasa nggak? Nggak sih, cuman ini aja sakit punggung doang.
pas sampai rumah kok migrainnya sakit banget gitu. Iya ya, waktu Ternyata itu ada yang ngikutin, ada yang nempelin, Roy. Nah, mudahan malam hari ini nggak ada yang ngikutin nempel lah. Iya. Ya, jangan nggak sampai deh. nempelin lagi dari sini. Oke. Bersekutu dengan setan hanyalah menjerumuskan Anda atau kita pada kegagalan. Jadi cepatlah kembali ke jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan takdir. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tega menyiksa orang tuanya sendiri karena bisikan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Danet. Silakan, Sarah. Selamat malam, Mas Danet. Mas Danet. Astagfirullahaladzim. Ada belat cacing. Minta tisu dong, Bang Sofyan. Bang Sofyan, minta tolong tisu. Mau bersihin dulu di belakang nggak? Mau dilihat nggak? Tadi ada yang masuk, takutnya. Au! Bersihin. Oh, takut. Mas Danet, tolong jelasin tadi maksudnya apa ya? Ini keluar terus belatung dari badannya dia loh. Ada minum nggak? Ada minum lagi nggak? Boleh minta minum? Tolong. Maaf. Kita minum dulu, Mas. Bang Oji, masih ada lagi, Bang? Thank you. Ini minta tolong bersihin dong, banyak cacing tuh. Minta tolong dulu dong. Terus banyak banget cacing di belatung sebelah sini. Sebelah sini, Mas, tolong, Mas. Ya udah, makasih ya. Udah nggak apa-apa. Maaf ya, Sarah ya. Ini sering keluar belatung, keluar cacing dari badannya. Iya, Ya tadi barusan tiba-tiba ngedeket ke Sarah tuh kenapa? saya mual. Terus kenapa ke saya? Untung dia sabar loh. Kalau saya jadi dia mungkin saya udah kesinggung. Tersinggung sekali, nggak bisa diterima kayak gitu. Itu sengaja atau nggak sengaja sebenarnya? Nggak sadar melakukan itu? Iya, Udah lama kayak gitu? iya. Awal ceritanya kenapa? Awal ceritanya, saya dulu suka bermain cewek Terus? untuk memuas nafsu saya. Semua itu mudah saya dapatkan karena ilmu pemikat yang saya miliki. Korbannya banyak? Ya, cukup lumayan banyak. Ini ilmu pemikatnya belajar sendiri atau Anda datang ke satu tempat atau dukun gitu? Saya kenal dari teman saya dan saya minta ilmu pemikat dari dia. Oke, jadi tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya ingin ketemu Mas Roy Untuk apa? untuk menjauhi saya Dari? dari roh-roh yang selalu mengganggu saya. Jadi setelah punya ilmu pemikat memang selalu ada roh-roh yang mengganggu gitu? Iya, Makanya malam hari ini melepas ilmu pemikatnya supaya nggak diganggu roh lagi. iya benar. Tapi tadi pas dia buang itu kayaknya sengaja deh. Ada dendam sama salah satu wanita yang pernah berhubungan mungkin. Betul begitu?
Bukan. Tapi Mungkin karena ada makhluk halus yang ada di diri saya. Tapi tadi pas dia buang itu kayaknya sengaja deh. Ada dendam sama salah satu wanita yang pernah berhubungan mungkin. betul begitu. Bukan. Tapi Mungkin karena ada makhluk halus yang ada di diri saya. Karena ilmu mungkin. Saya juga kurang tahu. oke, Mas Danet, saya terus terang saya nggak percaya sih dengan cerita Mas Danet. Tapi nanti kita tanya ya, apa pendapat teman kami? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Danet dengan tanggal lahir 18 Juni 1994 dan mendiami rumah dengan nomor 91. Entah kenapa, saya merasakan sosok Danet masa lalunya dipenuhi oleh wanita. Setiap saat, saya membaca pikirannya selalu ingin dibahagiakan oleh perempuan. Saya melihat ia sampai rela melakukan tindakan yang tidak wajar pada orang tuanya. Saya merasakan kekhawatiran yang cukup kuat karena ia merasa bahagia dikelilingi oleh perempuan. Akan tetapi, yang sebenarnya ia lakukan adalah kehancuran. Saya akan memecahkan teka-teki Danet pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Is everything okay semua? Enggak sih. Ada sesuatu yang bikin kaget kita semua sih. Tiba-tiba keluar belatung dan cacing dari mulutnya Danet, partisipan kita, dan dimuntahin Ke aku. ke Sarah tadi. Kena rambut, kena baju, baju, badan, dan masuk masuk ke dalam. Astaga. Tapi udah bersih kan? Kayaknya sih. Hopefully ya. Danet dengan tanggal lahir 18 bulan 6 1994 lalu dengan nomor rumah 91. Apakah itu betul? Betul. Danet punya ilmu pemikat. Sudah banyak wanita yang diajak berhubungan intim, berhubungan badan sama dia. Banyak korbannya. Lalu dia sering diganggu oleh roh-roh yang dia nggak tahu itu datang dari mana. Tapi yang jelas malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk melepas semua gangguan roh-rohnya dan juga ilmu pemikat yang dia punya. Baik, ilmu pemikatnya sih jujur ya, sekarang masih ada. Bahkan matanya tuh kalau ngelihat orang tuh kayak gitu. Ya, Masih ada ya? Bitchy gitu loh, kayak... Ya nggak sih? Apa saya saja yang bisa lihat? Ya, cara dia ngelihat Apa sih kamu gitu. juga merasakan hal yang sama? Iya. Tapi tadi kan dia muntahin cacing sama belatung dari mulutnya langsung ke arah Sarah. artinya- Dia bilang dia nggak sadar. Saya nggak percaya kalau dia nggak sadar ngelakuin. Sengaja sih kayaknya. Sengaja sih kayaknya. Menurut kamu gimana, Roy? Nih, saya perlu bertanya dulu. Pastinya kamu bermain black magic dong sebelumnya. Iya, Betul gitu. betul. Jadi, apapun yang dilakukan dia itu yang nggak wajar, pasti itu dari dia punya background itu kan. Dan pertanyaannya sengaja atau tidak, mungkin saja sengaja karena wanita-wanita cantik selalu membuat dia terpikat. Betulkah? Iya. Gini, intinya Mas Danet itu hobi perempuan kan? Iya. Kayak aku nggak bilang hypersex, cuma kamu bisa mengencani satu hari 2 atau 3 perempuan gitu. Just only maybe, I don't know. Ya makanya serem liatin mata lo. Dia ngeliatin kamu terus loh, Sarah. Iya.
Jangan takut ya. Untung bintang tamu saya masih sabar ya. Sabar banget. Ini termasuk yang sabar ya. Kita pernah Kalau- punya bintang tamu yang langsung Oh, marah pasti. Wah, dihajar. Tapi dia ini kalau nggak salah mengguna-guna ibunya. Nah, itu belum sempat cerita dia. Apakah itu betul? Kamu ngeliat itu, Roy? Bener? Iya, Kamu sebel sama mama kamu kadang. iya. Guna-guna ibu sendiri maksudnya apa ya? Untuk apa? Bukan guna-guna, tapi mungkin kena imbas dari ilmu saya. Maksudnya gimana? Tumbal. Kena imbas. Jadi dia ada side effect-nya. Jadi Iya. mamanya tuh jadi kayak ada sakit-sakitan. Hmm. Jadi kayak ada nggak seger kayak gitu. Itu karena ilmu pemikat yang dia punya. Hmm. Mas Danet sejak kapan punya ilmu pemikat? Udah lama. Sudah cukup lama. Saya memakainya sejak kecil. Tapi Usia hati-hati remaja. loh sama Danet ya. Saya punya firasat ya. Danet ini kalau diganggu dikit atau kemasukan roh halus, ini semua akan hancur berantakan. Saya mohon ya Danet, atas kerjasamanya. Saya nggak tahu kenapa kamu mau ketemu saya, Roy Kiyoshi, di Menembus Mata Batin. Saya pasrah orangnya, tapi saya berharap di atas kepentingan kamu, tapi saya mau belain orang-orang yang ada di sini. Jadi jangan sampai mereka palanya pada putus gara-gara kamu. Jadi please, kamu boleh menyakiti saya, tetapi kamu tidak boleh menyakiti bintang tamu dan partner saya. Itu yang saya jaga gitu loh. Karena black magic kamu tuh cukup kuat. Umurnya masih muda, tetapi memang bisa menggunakan hal-hal supernatural. Can you imagine mulut masuk itu dan dia feel like nothing? Biasa aja. Kalau aku jadi itu mungkin aku akan Itu belatung dan cacingnya datang dari mana sebenarnya, Roy? Nah, itu perlu dipertanyakan. Apakah ini memang kau menjampi-jampi itu sehingga bisa keluar? Biasa kan orang suka ada yang gini-gini, ada yang keluar ini, dan ada keluar darah dan segala macam. Kalau Targetnya wanita sih. Ini kalau punya ilmu pemikat kayak gini, memang selalu diikuti juga sama sosok makhluk astral lainnya ya, Roy? Pastilah, pasti banget, baik. Dan sekarang dia diikutin nih sebenarnya. Dia itu bukan diikutin lagi, sudah menyatu antara Danet dan makhluk halusnya. Oke. Makhluk astral yang masuk ke dalam badan Danet tuh seperti apa sosoknya, Roy? Saya mau gambar nih. Mas Danet pernah ketemu atau melihat langsung nggak? Mungkin ada makhluk atau ada hal-hal atau sosok aneh gitu? Pernah. Kapan dan di mana? Waktu itu semasa saya remaja, pertama kalinya. Pertama kali ngelihat nih. Iya, Ini setelah punya ilmu pemikat. iya, Apa yang dilihat? Cewek. besar. Apanya yang Gelap. besar? Badannya? Iya. Sepertinya itu penjaga saya mungkin. Iya, benar. Selain penjaga, kamu di keluarga kamu tuh punya tradisi emang ada hal-hal mistis ya? Iya, Lihat deh, tuh cara mandang dia tuh Jahat. ya Iya, ekstrim iya, lah, iya. ekstrim. Jahat, Matanya licik. negatif Yang banget. partisipan pertama tuh itu teriak-teriak. Tetapi partisipan yang kedua, ini Dan saya itu. merasakan diem, Licik tapi tuh. di dalam airnya itu ditarik, gitu. Tanyain deh sekali lagi, datang ke sini sebenarnya mau ngapain selain ketemu Roy Kiyoshi? Ya, apa tujuannya sekali lagi? Boleh dijelasin, Mas Danet? saya mau membuang ilmu ini. Ilmu pemikat. Ntar nggak laku loh gimana? Karena ilmu ini saya lihat sangat berbahaya untuk keluarga saya. Kenapa merasa terancam keluarganya? Iya, Terancam apa? Meninggal. waktu itu saya pernah pukul ibu saya sendiri. Pukul? Iya, Pakai apa? dengan tangan saya. Emang itu gimana
Tanggapan kamu gimana? Orang yang ngelahirin Mas Danet ke dunia ini, Mas Danet pukul dengan tangan sendiri. Iya. Untuk itu saya kesini untuk membuang ilmu yang saya miliki. Tapi kayaknya bukan itu deh. Dari diri kamunya sendiri, kamu tidak seperti orang yang mau melepaskan. Sebenarnya benar-benar pengen lepas nggak sih? Iya, saya pengen melepaskannya. Saya nggak kuat seperti ini terus. Udah pernah ada usaha untuk melepas itu semua? Udah, Ngapain? tapi balik lagi. Ya karena dipanggil lagi. Iya, Hah? Ya iyalah kalau dipanggil lagi pasti datang lagi, balik lagi. Saya mau mencatat apa yang saya ini dulu ya, rumus-rumus yang ada di kepala saya. Nanti lepas dari sini, manggil lagi, balik lagi. Buat apa jadinya? saya rasa Mas Roy bisa menghilangkannya secara permanen. Kenapa kamu yakin saya bisa menghilangkan secara permanen? Saya kan bukan Tuhan, atau saya bukan dewa atau malaikat. Saya hanya orang biasa, anak biasa. Seorang indigo biasa, pria indigo biasa. Setidaknya saya tidak sendiri untuk menghilangkannya. Bantu ya. Iya, Itu cara manggil laginya ada medianya nggak? saya hanya tinggal baca mantra saja. Begitu dia ucapin mantranya, dia datang lagi. Iya, Bisa begitu ya. Oke. Saya mohon maaf, saya nanya sekali lagi banget. Ayah kamu kemana sih? Saya kok tidak melihat sosok figur ayah ya di dirinya Mas Danet. Danet. Kalau saya boleh tahu saja, tapi kalau lancang atau nangis, sedih atau tidak usah diceritakan. ayah saya lepas tanggung jawab. Lalu kamu berdua saja dengan ibu. Iya, sama adik-adik saya. Ini jenglot ya? Oke. No, ini tengkorak biasa. Sudah lama ya kamu ngejalanin bidang ini? Dari muda, dari kecil malahan katanya. Memang hobi ya. Tetapi saya tuh nggak setuju, Mas Danet, kalau itu dipakai buat perempuan lalu tidur. Ada yang nggak pakai kamu tidurin. Pertama kali punya ilmu pemikat dan keinginan untuk meniduri wanita itu karena apa? Karena emang hasrat, karena suka, karena kepengen aja gitu. Hasrat, nafsu. Bukan karena dendam atau marah sama perempuan. Enggak sih, Bay, dia nafsu Tidak. doang. Kalau dia dendam, dia nggak bakal belajar ini. Logikanya ya. Ya, justru malah mau nyakitin. Itu kan ketawa. Mas, Kenapa, Mas Danet? Ada yang Kalau lucu? tadi kan bener kan namanya, Bay? Ya. Ini balas dendam atau emang hobi? Ternyata ya memang hasratnya dia. Hasratnya dia, jadi dia tuh mati-matian. Pakai ilmu pemikat untuk memenuhi apa yang dia mau. Punya Sekarang kakak atau adik nggak? Saya punya adik. Perempuan? Iya, Kalau ketemu dengan laki-laki seperti Mas Danet, kira-kira gimana reaksi Mas Danet? saya biarkan. gila. Dari Saya kan- semua korban perempuan-perempuan ya, yang pernah diajak tidur, pernah ada yang akhirnya mereka sakit hati terus dendam nggak, marah gitu, kecewa? Oh, tidak. Mereka malah menikmati. Tapi ini bisa dibantu nggak sih, Ron? Bisa lah. Saya tadi pertama saya bilang gini, Danet itu sebenarnya orangnya nurut. Ini faktor lingkungan aja. Kamu kayak ngerasa nggak nyaman, kenapa ya, Sarah? Nggak ngerti nih, aku dingin aja sih. Masih kuat kah? Masih kuat? Bisa lanjut? Dia tuh ya, saya kasih tahu, Danet tuh bisa baca-baca dari dalam hati, tiba-tiba bisa pemikat.
Tapi aku nggak mau. Jangan liatin matanya. Oh gitu. Mata sumber dari segala. Ya, jendela. Jendela hati. Dan mata tuh punya kekuatan gitu kayak come to me. Iya nggak sih? Gitu. Oke. Tadi saya lupa ayahnya meninggal. Ayahnya lepas tanggung jawab meninggalkan dia. Pantesan dia brutal ya. Tapi masih ada kan? Pernah ketemu sama ayahnya? Enggak. Kangen gak sama papa? Dia pasti datang. Biar lebih tenang dulu kamu ke belakang. Minum teh di belakang. Nanti dia datang tujuannya apa? Mungkin dia tidak suka kalau saya melepas ilmu ini. Iya bener juga sih. Saya sih bukannya pro ke kamu ya. Tapi gak gitu gampang baik ngelepasin sebuah ilmu. Ujung-ujungnya dia akan dimatiin juga kan. Dia harus ngorbanin nyawanya dia sendiri. Kan ada perjanjian gaib, coba tanya. Danet, kamu ngelakuin perjanjian gaib ya waktu awal-awal? Misalnya nih, Mbak, saya pengen dapetin cewek ini namanya Nia. Nanti saya serahin semua apa yang Mbah kabulin, saya akan kabulin. Roh gitu, roh mbah-mbah gitu. Apakah seperti itu gitu? Jadi ini terikat gitu. Jadi kamu belum ini ke saya gitu, kasih sesajen saya. Kita nggak bisa ngomong apa. Ada antar urusan mereka berdua gitu yang tidak bisa dicampur oleh pihak ketiga kecuali dianya untuk memutuskan. Iya nggak sih, Bang? Iya. Karena perjanjiannya yang dibuat kan dia sendiri. Perjanjiannya dibuat dia sendiri dan harus ngelepasin dia sendiri. Tapi dia pengen, aku cuma bisa bantu setengah pasti. Tapi nggak bisa bantu semuanya karena dia buat perjanjian. Tapi kalau dia udah pernah ada usaha untuk ngelepas, artinya sebenarnya ada keinginan untuk lepas ya Roy. Cuman mungkin dia nggak tahu cara untuk membatalkan perjanjian yang pernah dibikin. Iya. Teh from Amsterdam. Where's the? Udah. Itu nggak dipanggil. Boleh cerita lagi? Danet, saya pengen butuh gambaran apa lagi yang keluarin deh sampahnya di sini ya. Nanti saya kasih solusi, saya bantu sementara. Iya, tadi pertanyaan saya pernah ketemu nggak dengan ayahnya Mas Danet? Sudah begitu lama saya nggak ketemu, Udah Mas. lama nggak ketemu. Oh kenapa nangis? Nggak apa-apa. Ya aku cuma mau aja sih. Mual tadi dia. Minum teh Belanda. Oke. Mas Danet pernah ngelihat sosok yang digambar sama Roy? Yang tulang-tulangnya kayak kelihatan seperti tengkorak seperti itu? Iya, pernah. Iya, ini bagian dari hidupnya dia, Bay. Udah ada dalam badannya dia ya? Udah ada dalam badannya dia. Sulit dipisahkan. Makanya ketika ditanya, bisa nggak dihilangin ilmunya? Nah, dia itu terikat kontrak berdua. Kita pihak ketiga. Seperti itu. Jadi, butuh pelan-pelan. Roy, Yes? ini panas banget di sininya deh. Memang Coba kamu rasain dia di situ. Nggak berani aku. Tapi jangan lihat matanya. Aku nggak berani, aku udah tahu. Coba gini. No, untuk fisik aku nggak mau. Aku udah tahu. Maksudnya kamu udah berusaha ngerasain ya? dari tadi juga udah ini. Oke. Sekarang aku selalu penasaran, apalagi sih ini kamu bawa jimat apa? Kok bau banget sih? Apakah kamu bawa jimat? Kalau yang bawa tunjukin aja ke sini. Tidak ada. Nggak ada. Bener yakin nggak ada. Bohong. Bohong ya? Dia Iya. bohong ya? Kamu lihatnya ada ya Roy? Saya ngeliatnya masih ada sih.
Kalau misalnya ada, silakan diambil. Tidak ada. Oke, baik. Itu jawaban yang paling jujur ya. Katanya sih itu jujur. Saya mau dia dikeluarkan dari tubuh saya. Iya, ini memang ikutin kamu sih. Tapi kamu juga bantuin saya juga. Setiap malam-malam tertentu, jangan ngasih pisang sama kopi. Aku tuh ngeliat di mata penglihatan batin saya ngerasain kamu ngasih kayak kopi dan pisang buat apa ya? Di bawah pohon, apa itu tuh? Saya lupa pohon yang cemara or something. Ada di depan rumah, belakang rumah? Di terasnya, ya kan? Teras. Iya. Itu kamu masih lakuin itu sekarang kayak apa ini ya? Iya sih, Iya. dua tiga hari yang lalu gitu loh masih ngelakuin itu kan? Betul gitu? Iya, betul. Kalau saya tidak memberi sesajen, dia akan mencelakai keluarga saya. Betul begitu, Roy. Iya sih, dia terhimpit. Dia udah punya perjanjian sih ya. Iya, jadi perjanjian tuh harus diselesaikan dengan makhluknya sebenarnya. Kalau kita ikut campur, ya susah juga sih. Memang seperti itu sih, Bay. Saya ngerasain ada hawa yang lain di sini, Bay. Tampaknya dia kayak mulai kesurupan. Danet ini. Danet. Kamu merasa ada yang datang lagi yang lain? Iya. Saya boleh ringkasin ya. Ini dia keras kepala karena ada gaibnya. Aslinya sebenarnya baik dan nurut. Dan kedua, sebenarnya dia gampang kesurupan dan memanggil makhluk halus apapun yang dia mau. Ketiga, hobinya main perempuan. Dan saya merasa banyak jimat yang terselubung. Kemudian saya melihat ibunya dipukul, dan di sini saya ngelihat keuangannya seret, sehingga dia luntang-luntung bingung mau cari ngapain. Itu yang bisa saya iniin sebelum dia kesurupan. Hah? Kenapa? Belakang. Mau muntah? Liatin deh kamu, takutnya Aku ke kamar mandi dia. Enggak, di sebelah sini. Tuh, nggak Kamera apa-apa. boleh ada yang ikut nggak satu? Tuh, Sar. Kau nggak apa-apa? Gak usah dipaksa, kalau nggak kuat gimana? Nggak apa-apa. Kenapa sih? Nggak apa-apa, cuma mual aja, Kak. Mah nggak. Enggak. Tadi habis makan malah. Masih kuat untuk lanjut nggak? Ya, Bener. udah agak mendingan sih, barusan ada yang dikeluarin. Kamu ngeliatin matanya ya? Kenapa? Ngeliatin ke matanya dia? Iya, soalnya aku tuh gimana ya? Aku suka, memang seneng ngeliat mata orang gitu. Bisa tahu karakter orang tuh ngeliat matanya. Terus dia kan matanya licik gitu, aku kesel liatnya. Kayak gitu. Iya. Baik, yuk kita balik ke tempatnya. Kalau nanti ngerasa sesuatu lagi kasih tahu ya. Iya. Mas Danet, kalau emang bawa jimat, Rasanya keluarin semuanya. Jangan ada yang disimpan, ada yang disembunyiin. Karena Roy juga ngelihat ada jimat yang terselubung katanya. Bener nggak? Kalau emang mau lepas, ya udah lepas. Jimat Tapi itu- 3 hari yang lalu juga masih melakukan ritual ngasih sajian. kamu ngirim sesuatu ya ke bintang tamu saya, jadi mual ya? Bener gitu? Itu bukan saya. Siapa? Sepertinya tulang itu. Iya juga sih. Dia udah penyatu sih ya. Jadi kayak nggak sadar ya. Sulit dibedakan sih. Gitu aja. Yang Keluar membuat dari diri saya sendiri. sering bermain wanita adalah tulang itu. Kok dia tuh dinyalahin gitu sih? Jadi maksudnya Iya, jadi alibi gitu. alibi. Saya sudah capek seperti ini terus. Ya udah, Mas Danet,
Saya minta tolong kalau kamu bawa jimat, boleh saya lihat. Katanya pengen sembuh. Silakan diambil, Mas. Tadi tasnya ada di mana? Di belakang. Mau saya anterin untuk diambil. Masih. Yuk, silakan. Sabar Silakan ya. ambil. Tapi kok apa ya, maksudnya kerasa mual banget tuh pas di sini, pas ke sana tuh nggak terlalu. Tapi tadi keluar mending. Cuma barusan kesini udah mual lagi. Ngegep Kayaknya dulu. enak gak? Itu kamu stres kali ya, jadi gas gitu. Iya bisa karena stres kan ya, Iya. asam lambung itu. Dan heartburn. Aku stres. Kenapa? Ada pressure tekanan. Ada pressure tekanan gitu. Ada jimatnya. Mana? Tuh. Boleh tolong dibuka kah? Ada apa? Ada ular. Belatung. Tolong dibersihin dong. Tolong. Bisa disingkirin. Tuh kan. Bye. Lihat deh matanya. You still got another. Kamu hati-hati loh, Sar. Kamu mau pilih ini apa mau pilih candle? Hati-hati, Sar. Dia segitu kecewanya dan marahnya sama kamu, Mas Danit. Karena tadi yang dia lakuin tuh coba untuk mengikat kamu ya. Iya. Dia ke Sarah Iya. coba untuk pakai minyak bulu perindu ya dalam. Iya. Udah gitu ketawa. Matanya itu loh, Bay. Kayak orang apa sih? Licik Kayak yang gue bisa dapetin gua lo ini gitu. loh. Iya. Apa? Gua habisin loh. Hanya itu saja. Kau akan pulang bersama aku nanti. Enggak, udah cukup. Nggak ada lagi pakai gini-ginian ya, Mas ya. Mau lepaskan? Kak jantung Iya. kumat. Dia tersinggung dan dia marah. Udah dari jantung. Dia mohon dimengerti ya. Saya emosi, aku nggak bisa emosi. Yang jelas ini harus disita. Bye. Jantungnya dia masalah, Bay. Hah? Serius? Udah gitu. Dudukin dulu. Kasih yang wangi-wangi. Lu mau biar dia minyak cium. angin nggak? Jangan sampai ngeblank. Ada minyak angin atau apa gitu. Minta minyak angin dong. Sarah kuat ya. Kuat ya, Sar. Sarah pikirannya. Jantungnya sakit. Fokus ambil nafas dalam-dalam, tenangin dulu. Ya. Udah biasa Sar. kayak gini. Iya, aku nggak bisa kaget emosi yang ketahan gitu. Itu yang dia bilang, makanya kayak ada sosok yang macan itu yang bikin kalau dia emosi jadi kayak gak bisa dikendaliin gitu. Ya udah. Nanti aku lagi ambil air garam untuk buat cuci kakinya dia supaya Bisa ambil lagi kok. selanjutnya yuk. Baik. Ya. Pelan-pelan ya. Aduh jangan. Nggak usah tolong. Itu serem. Sarah, kita cleansing dulu yuk. Oke, kamu Mas Danet. Kamu buka deh sepatunya. Apa namanya? Garam itu mengikat energi negatif di kaki. Biasanya direndam. Tapi ini karena emergency, jadi langsung gini aja ya. Sambil dikucek-kucek sendiri kamunya. Oke. Ini sementara di cleansing, dia Danet kita tekat aja ya.
Oke, ini disita, ditaruh di ruang isolasi. Dan semuanya sekarang kembali ke Mas Danet. Mau lepas atau enggak? Kalau mau lepas, berhenti ritual kasih sajen, pisang, dan kopi itu lagi. Mas Danet bisa ngerti? Iya, ngerti. Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Tolong Bang Sofyan, Bang Oji, tolong. Dibawa, dipastiin keluar, jangan sampai dia masih ada di depan. Saya nggak mau nanti malah bintang tamu malah dikejar saya ini. Jantungnya sakit ya? Iya juga sakit terus lemes gitu kalau emosi. Mudah-mudahan habis ini nggak apa-apa ya. Tapi tadi dipastiin. Tadi dia udah bilang keluar. apa sih? Pulangnya ikut dengan saya. Lo ikut gue pulang. Maksudnya apa ya? Itu dia makanya. Mungkin dia merasa masih punya ilmu mikat dan bisa ngedapetin semua perempuan yang dia mau gitu, Roy. Jadi kayak Sarah, karena dia nyemprotin air, jadi wah ini harus gue habisin. Tapi dia dipastiin keluar kok, udah nggak ada, kamu nggak akan ketemu dia lagi. Saya yakin pasti kamu aman. Jangan pernah bermain ilmu hitam hingga mengakibatkan orang lain menderita. Karena jiwa dan pikiran kita akan terpengaruh untuk melakukan kejahatan terus dan terus menerus. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Bowie dan Danet. Bowie tadi mendapatkan warisan ada makhluk astral dari leluhurnya yang justru malah tidak bisa dikendalikan dan malah dimanfaatkan untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Lalu kemudian Danet punya ilmu pemikat yang justru malah merugikan dirinya sendiri. Untuk memikat wanita, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, bahkan ibunya yang melahirkannya Dipukul. sampai dipukul dengan tangannya sendiri ya, Roy. Iya. Gimana Bowie dan Danet? Lebih simpatik. Bowie itu memang serem sih. Aha. Gitu. Tapi tidak ada lakukan penyerangan yang menyeramkan gitu. Dia Iya. tuh dia rela dibersihin, Betul. ya kan? Iya. Dia sampai iniin, aduh tolongin saya pengen banget lepas lo, tolongin. Dia ngelakuin ritual itu gitu. Iya. Dia guling-guling itu tuh dia nggak sadar gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyalain Bowie. Tadi agak saya mau perempuan itu, saya mau kayaknya terpengaruh dengan alam gaib seperti itu. Kalau Beda Danet? dengan Danet. Danet tuh nafsunya gede tapi nyalahinnya setan. Iya. Iya kan? Itu dia. Padahal nafsunya dia sendiri ya. Kamu nggak apa-apa kan, Sarah? Tersinggung sih sebenarnya kalau saya jadi dia. Iya. Kalau saya jadi cewek tersinggung. Tapi Roy udah mastiin kok, abis dari sini aman. Gak ada yang ikut, gak ada yang nempel ya. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Baik Sarah kok. Rizky, terima kasih banyak ya. Jangan kapok. Enggak. Ya, sukses untuk semua rencana baiknya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan yang buat kita semua malam ini. Sama-sama. Pemirsa, mencari kesenangan dengan ilmu hitam itu justru malah menyengsarakan dan hanya sementara. Tapi efeknya berdampak selamanya dan merugikan jiwa dan raga. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.